Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bi muradi. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sadaqallahul azim. Wa qad balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minas syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara jamaah majlis takziah, majlis zikir yang dirahmati dan dimuliakan Allah Jalla Jalaluh, terkhusus para alimil ulama, para asatiz wal hujjaz, para tokoh masyarakat sesepuh dan pinisepuh yang saya hormati dan muliakan, dan terkhusus pula keluarga besar Shafibul Bait, keluarga dari Bapak Wibowo yang saya hormati dan muliakan. Alhamdulillah wa syukuru ala ni'amillah. Pada kesempatan malam ini, atas rahmat, nikmat, izin yang diberikan Allah kepada kita, kita bisa hadir di majlis zikir, majlis takziah, di mana memenuhi undangan Shahibul Bait dalam rangka haul. Sudah 3 tahun lamanya, betul ya? Betul. 3 tahun almarhumah istri tercinta dari Bapak Bowo meninggalkan kita semua dan khususnya meninggalkan keluarga besarnya, yaitu almarhumah Hayati binti Haji Hamdani, yang tentu saja kita berdoa, bermunajat selama perjalanan di mana beliau meninggalkan kita dengan iringan doa, semoga almarhumah diampuni segala dosa dan khilafnya, diterima seluruh rangkaian ibadah semasa hidupnya, dan dijadikan kuburnya sebagai raudhah min riyadhil jannah, taman daripada taman surga. Saudara yang dirahmati Allah, kita sudah berzikir, bertahlil, bertahmid, bertasbih, bahkan membaca Al-Quran, terlebih lagi membaca, berjanji, membaca salawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang membacanya putra dari almarhumah, dan ini menjadi satu hadiah khusus untuk almarhumah, karena almarhumah meninggalkan anak-anak saleh yang selalu cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu senanglah almarhumah yang meninggal dunia karena punya putra memiliki cinta yang besar kepada Allah dan Rasulnya, dan langsung dari lisannya dibacakan sholawat Nabi, dibacakan kecintaannya kepada Nabi. Insya Allah ini menjadi satu hadiah yang dikhususkan untuk almarhumah ibunda tercinta. Saudara yang dirahmati Allah, semakin banyak kita duduk di majlis-majlis zikir seperti ini, majlis-majlis haul, ini sesungguhnya mengingatkan kita akan satu kematian. Semakin banyak dan lama kita duduk di majlis zikir, majlis haul, maka semakin dekat juga hati kita kepada Sang Pencipta. Karena kita mengenal bahwa kematian dan kehidupan yang memiliki hak untuk menghidupkan dan mematikan itu adalah Allah Rabbul Jalil. Di saat kita duduk seperti ini,
mendoakan almarhumah, hakikatnya mendoakan diri kita. Hakikatnya kita mendoakan diri kita, kelak kita pun sama, nanti bakal seperti almarhumah. Lalu kita mengingat, siapa yang mematikan dan menghidupkan itu semua? Allah Jalla Jalaluh. Makanya kalau bapak, saudara saya tanya malam ini, kenal gak sama Allah? Hei, kenal gak sama Allah? Saya tanya, kenal gak sama Allah? Lo diem aja ente. Kenal gak sama Allah? Kenal di mana? Pulang lihat. Di sini, saudara yang dirahmati Allah. Maka sampai Sayyidina Ali karamallahu wajhah di dalam qauli, di dalam maqalnya, beliau telah mengungkapkan apa kata beliau? Man jama'a sittata khisal lam yada' lil jannati matlaban wala an nari mahraban. Siapa orang yang mengumpulkan 6 perkara dalam hidupnya, maka surga akan menanti kehadirannya dan neraka menolak kedatangannya. Bayangkan saudara, surga rindu dan menanti hadirnya kita di sana, sementara neraka menolak kedatangan kita. Itu artinya neraka ogah dimasukin kita. Saudara, saya tanya, mau masuk surga atau masuk neraka? Masuk mana? Apa pinter banget ngomongnya surga. Iya. Nah, kalau dalam hal ini kita paham, ketika disebutkan siapa yang mengumpulkan 6 perkara ini, surga menanti kehadiran kita dan neraka menutup rapat pintunya akan kedatangan kita. Apa 6 perkara yang dimaksud Sayyidina Ali? Yang pertama disebutkan beliau, arafallaha ta'ala fa'ata'ahu. Dia telah mengenal Allah, dia kenal Allah, lalu dia taat kepada Allah. Kenal Allah, taat sama Allah. Saudara, kalau waktu zuhur, asar, itu kan ada corong masjid tuh ya, suka manggil tuh. Yang manggil siapa? Yang manggil tuh siapa tuh? Hakikatnya bukan muadzin manggil, tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar nggak kita? Dengar nggak? Ketika kita dengar panggilan itu, Allah memanggil kita agar kita tunaikan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba. Bahwa sholat merupakan perintah Allah, di mana Allah kumandangkan adzan tadi, dikumandangkan oleh muadzin masjid. Hakikatnya Allah yang panggil kita, hayya 'alas shalah, mari kita salat. Ketika kita dengar itu, kita kenal itu Allah panggil kita. Tapi persoalannya, taat atau ahud tidak? Taat tidak sama Allah. Ternyata banyak yang tidak taat ketika takbir itu dikumandangkan oleh muadzin. Katanya kenal Allah, tapi tidak taat kepada Allah. Bagaimana surga akan menantinya? Bagaimana neraka akan menutup pintunya? Kalau ini menjadi persoalan kita, maka kita mesti bertanya, siapa diri kita ini? Kita itu adalah manusia yang hina, manusia yang lemah, yang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali Allah yang menggerakkan kita. Kita tak bisa melihat, tapi Allah yang memperlihatkan kita. Kita tak bisa mendengar, tapi dengan nikmat dari Allah kita bisa dengar. Kita gak bisa berbicara, tapi dengan nikmat Allah kita bisa digerakkan lidah kita untuk berbicara. Kita tak bisa berjalan, tapi Allah yang menggerakkan langkah kaki kita. Kalau Allah mau matikan itu semua, mata kita yang sekarang kita melihat, lalu Allah butakan mata kita, bisa? Bisa. Allah tulikan telinga kita, bisa? Bisa.
Allah patahkan kaki kita bisa, tapi itu tak dilakukan oleh Allah. Lantaran Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita agar supaya ingat dan ingat kepada Allah. Siapa Allah? Dia adalah Tuhan kita yang patut kita sembah dan tidak pernah kita musyrikan sesuatu apapun kepadanya. Arafallah ta'ala, kenal Allah, fa'ata'ahu, maka kita taat kepada Allah. Baru surga bakal nanti kita, neraka bakal nutup pintunya. Saudara, analisis logika begini dah, ya. Kalau kita kenal sama orang, ini orang yang kita mau kunjungi, saudara, rumahnya enak. Bahkan kalau nyediain makan semua tuh makanan enak, lezat cita rasanya begitu ya. Kita kenal sama dia. Sebut aja dah Bang Sahari. Bang Sahari orang kaya, orang yang dermawan, hatinya baik. Kalau kita datang ke rumah dia tuh mesti tuh amplop mesti 2 juta gitu. Kita kenal tuh sama Bang Sahari. Ketika kita datang ke rumah Bang Sahari, Toleng no. saat itu saudara, hati kita senang gak? Senang. Bang Sahari sendiri udah menanti kehadiran kita. Senang kita. Bang Sahari menanti kehadiran kita. Di saat kita kenal dia, kita kunjungi dia, dibuka pintunya lebar-lebar karena memang menanti dari tadi akan kehadiran kita. Subhanallah, nikmat kita. Nah, sekarang kita putar. Ya, kita sebenarnya ogah masuk ke dalam neraka. Kita sebenarnya ogah berkunjung ke rumah si Fulan tadi. Pertama, si Fulan orangnya pelit, orangnya kikir. Ya, kikir dah. Kalau kita datang tuh, boro-boro kita dikasih. Air agak keluar. Ya, air kagak keluar, kopi kagak keluar. Kalau bawa kan mendingan, memang lagi tasakur dia keluar semua. Ya. Ini orang kikirnya bukan main, saudara. Bahkan galaknya bukan main. Tiba-tiba mau tidak mau, memang kita mau kunjung ke rumah dia. Kita. Saat kita berkunjung ke rumah orang yang kikir pelit tadi, bahkan galak tadi, tiba-tiba dia ngunci rapat rumahnya. Seneng nggak? Seneng nggak kita? Enggak, ngunci rapat rumahnya. Artinya memang dia nggak suka dikunjungi sama kita. Emang itu yang kita nanti, betul nggak? Emang itu yang kita nanti. Nah, surga membuka pintu lebar-lebar untuk kita. Neraka mengunci rapat pintunya kepada kita. Maka disitulah kebanggaan. Itu menunjukkan bahwa orang itu dia kenal Allah, lalu dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, ini kunci saudara. Kalau nanti kita udah nggak ada di muka bumi ini kuncinya nih. Kenal dulu sama Allah. Ya, satu. Yang kedua, surga bakal menanti kita. Neraka tutup rapat pintunya manakala yang kita kumpulkan yang kedua itu adalah wa arafa syaitana fa'asahu. Kenal setan lalu durhakai setan tadi. Dia mengenal setan adalah makhluk yang dapat menyesatkan hidupnya, makhluk yang dapat menyeretnya ke dalam api neraka. Dia kenal itu lalu dia durhakai setan. Allah. Saudara setan yang kenal setan. Kenal setan? Hah? Nah, ente kalau kenal setan jangan lihat samping-sampingnya dong. Setan makhluk yang jauh dari kebenaran. Sesuai dengan namanya, Satona. Satona bu'adi anil haqq. Dijauhkan dari kebenaran, ba'idun minal haqq. Jauh dari kebenaran. Jadi setan itu tuh ama ajan ogah. Makanya kalau ada suara adzan berkumandang tuh, setan tutup telinga, panas. Ama yang ngaji-ngaji ogah tuh setan. Nggak mau. Ama zikir ogah. Pokoknya ama yang bener-bener tuh setan kagak mau sebenarnya. Tapi kalau yang sifatnya maksiat tuh setan paling demen. Judi, zina, mabok, itu joget-joget tuh di atas panggung tuh. Setan paling demen tuh. Ya.
Saudara yang dirahmati Allah, kalau kita kenal tuh setan nyesatin kita, maka sikap kita agar dirindukan surga, durhakai setan. Durhakai. Maka yakin saudara, Allah bukakan pintu surga dan Allah tutup rapat pintu neraka untuk kita. Di saat kita berjumpa dengan Allah, maka sudah dirindukan oleh surga, menjadi kenikmatan yang luar biasa. Saudara, kira-kira di sini banyak setan nggak? Banyak setan nggak? Banyak. Di mana? Setan banyak ya? Ya, pada berkeliaran tuh setan ya. Pokoknya yang jauh sama kebenaran setan aja, pokoknya begitu aja. Yang jauh sama kebenaran, sama ngaji oga, sama sholat jamaah oga, itu setan udah pokoknya begitu aja. Makanya kan setan ada dua ya, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Minal jinnati wan nas. Ada setan dari golongan jin yang kagak kelihatan, ada setan dari golongan manusia yang pada berkeliaran. Kira-kira antum pengennya yang mana nih? Pengennya setan dari golongan jin apa manusia? Ya, emang kita manusia bukan jin saudara ya. Ya, paling kagak kalau kita udah tahu tadi, maka kita rubah diri kita. Senang sama kebenaran. Yang berbau-bau kebenaran cinta aja dulu. Sama sholawat Nabi cinta, sama zikir cinta, sama taklim cinta, sama yang baik-baik cinta, insya Allah setan bakal jauh dari kita. Bakal jauh. Kedua. Yang ketiga, saudara, surga bakal buka pintunya lebar-lebar, neraka bakal tutup pintunya akan kehadiran kita. Manakala wa arafal haqqa fattaba'ah, manakala dia kenal kebenaran lalu mengikuti kebenaran tadi. Orang yang ngikutin kebenaran dan dia kenal itu yang benar, maka saat dia ikuti, surga sudah membuka pintunya dan neraka mengunci rapat. Mana yang benar? Duduk di majelis ilmu, benar nggak? Sholat berjamaah, benar nggak? Sodakoh, benar nggak? Nyantunin anak yatim, benar nggak? Maulid Nabi, benar nggak? Semua benar, dia cinta, insya Allah. Ini ngomong-ngomong Muharram santunan yatim, ya, antum seneng nggak? Seneng nggak nyantunin yatim? Saudara, senang nggak nyantunin yatim? Harus senang. Karena yatim hakikatnya itu ditakdirkan Allah agar kita itu paham. Kita sebagai pengganti ayahnya yang ditinggal. Santunin dia. Udah nyantunin, udah nyantunin. Santunin yatim. Jangan kayak Bang Sa'ari. Nyantunin yatim pakai dibedain. Ini contoh nih Bang, ini contoh nih Bang. Nyantunin yatim kena gusuran 250 juta. Begitu nyantunin yatim, yang satu yatim dikasih 500.000, yang satu lagi 50.000. Emaknya ngomong, saling nanya. Kata emaknya yang 50.000 kepada emaknya yang 500.000, anak ente dikasih berapa kok? 500.000. Nah, anak-anak 50.000, bagaimana ini? Nah, Bang Gembok tanyain. Tanyain dia kena gusuran bagaimana? Coba kita tanya Kiai, nanya sama Kiai. Ntar dah kata Kiai, gue tanya Bang Gembok. Gembok, bener nih nyantunin yatim 2 orang, satu 500.000, satu 50.000. Bener Kiai? Emang apa begitu Bang Gembok? Begini, asal Kiai tahu, yang 500.000 emaknya cakep banget. Saya lagi demen sama emaknya, Mas. Jangan begitu. Ini contoh Bang Sari, contoh. Jangan begitu, mentang-mentang emaknya cakep, dia pengen kawinin, begitu dia ngasih gedean. Nggak boleh begitu. Yatim semuanya haknya sama. Kalau 500 semua begitu. Ya. Ada nggak yang begitu? Ada. Ini contoh Bang Sari. Kalau di sini ada nggak yang begitu? Ada. Mana orangnya? Contoh. Bang Sari mah contoh doang, saudara. Orangnya mah gak begitu. Orangnya mah gitu contoh doang. Makanya saya bawa contoh Bang Sari, dia orangnya enak. Saudara sama saya kenal, makanya saya ngomong enak sama dia mah. Iya. Nah, saudara yang dirahmati Allah, itu penting tuh. Kalau kita kenal kebenaran, maka ikutin kebenaran. 3, 4. Surga bakal membuka pintunya dan neraka tutup pintunya rapat-rapat. Manakala yang keempat, wa arafal batila fajtanabah.
Kenal kebatilan, lalu tinggalkan kebatilan tadi. Kalau yang batil-batil itu tinggalin. Kita kenal tuh batil, tinggalin. Judi batil, tinggalin. Mabuk batil, tinggalin. Berzinah batil, tinggalin. Apapun yang batil, kita kenal, tinggalin. Kalau kita pengen dinantikan surga, kalau kita ingin masuk ke dalam surga, tinggalin semua yang batil-batil. Kalau kita ingat itu semua, saudara, yakin, ini hidup kita udah punya bekal. Karena kita tahu yang batil-batil kita jauhin. 4. Yang kelima, surga bakal membuka pintunya, neraka bakal tutup pintunya akan kehadiran kita. Manakala yang kelima, wa arafal akhirah fatalabaha. Dia kenal negeri akhirat, lalu dia mencari akhirat tadi. Kenal akhirat, lalu dia cari bahwa akhirat adalah negeri yang kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Negeri akhirat adalah negeri yang baik lagi kekal. Dia kenal itu, dan itu tempat kita selama-lamanya. Dunia sebagai ladang amal kita. Ad-dunya darul amal, wal akhirah darul jaza. Dunia itu tempat kita beramal, bercocok tanam, sementara akhirat itu adalah tempat di mana dibalasnya seluruh amal-amal kita, saudara. Nah, jadi kalau kita di dunia ini nih letih lelah dalam ibadah, letih lelah dalam taat, emang tugas kita yang nanti kita bakal dibalas di negeri akhirat. Kan Allah udah sampai dalam Quran. Baca dalam surah Al-Qasas ayat 77. Apa pesan Allah? Allah perintahkan kepada kita, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari olehmu negeri akhirat itu. Cari pahala negeri akhirat yang sudah Allah datangkan kepadamu itu. Namun jangan lupa ada bagianmu pula di dunia. Jangan lupa akan bagianmu di dunia. Jadi maksudnya apa? Menarik perhatian kita, saudara. Allah nyuruh kita nyarinya akhirat dulu, dunia bakal didapat tuh. Mengapa demikian? Kalau orang fokus cari akhirat, dunianya dicukupkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikirnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin, sholat berjamaah rajin, dicukupkan sama Allah rezekinya. Karena akhirat yang dia cari, dunia bakal ngikutin. Maka ada istilah begini, kalau ada orang nanam padi, rumput mesti ikut. Tapi ada orang nanam rumput, padi ikutnya? Enggak. Itu artinya kalau orang nyari akhirat, dunia bakal ngikutin. Tapi kalau orang cari dunia, akhirat gak bakal ngikutin. Paham ini? Kejar dulu akhirat. Mana akhirat kita? Tuh di masjid, majlis ilmu, majlis zikir, majlis sholawat. Itu tuh akhirat kita. Baca Al-Quran, sodako, sholat berjamaah. Itu tuh majlis kita. Dan itu akhirat kita, sudah kejar yang demikian. Kadang-kadang mancing mulu, mancing. Ada yang mancing? Di sini mancing ada? Nah, kalau mancing boleh, saudara, bukan agak boleh. Selagi yang mancing ingat sama Allah. Waktu zuhur dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, berhenti dulu tuh mancing, sholat berjamaah dulu, atau minimal sholat zuhur deh. Nanti habis sholat zuhur nerusin lagi. Ini kadang-kadang mancing zuhur lewat, asar lewat. Ada yang begitu? Kalau nggak mancing main catur deh. Ya, saudara yang dirahmati Allah, ini penting Pak. Jadi kalau kita hidup masih banyak yang ngingetin kita, itu tandanya orang masih pada sayang sama kita. Nanti kalau orang udah nggak pada ngingetin kita, bagaimana coba? Coba saya tanya, antum hidup di sini emang lama? Lama nggak kira-kira? Bentar Pak. Sebentar hidup ente di sini. Apalagi yang udah pada ubannya udah pada mulai numbuh, ya gak lama lagi gitu. Matanya udah pada rabun, kagak lama yang itu. Udah ada uban di jamaah? Ada? Banyak? Tanda tuh, tanda saudara. Kalau udah begitu, makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu
perhatian sama kita, saudara. Kata Imam Ibnu Qayyim itu umur manusia dibagi 5. Ada 5 umur manusia, saudara. Yang pertama dihitung 0 tahun sampai 15 tahun. Disesuaikan dengan waktu-waktu sholat. 0 sampai 15 tahun terhitung umur anak-anak. Maka kalau sholat waktunya waktu subuh. Nah, masih pagi. Kalau anak-anak masih harum, masih pagi, dosanya belum banyak, bahkan nggak ada anak-anak dosanya. Masih pagi, masih seger. 0 tahun sampai 15 tahun itu umur anak-anak. Zuhur waktunya. Ada lagi yang kedua, 15 tahun sampai 35 tahun itu terhitung umur remaja. Nah, ini kalau waktu sholat, waktu zuhur nih, udah matahari saking panasnya tuh. Oh, darah muda, zuhur tuh. Ada yang 35 sini. Nah, ini antum. Wah, masih muda itu, remaja berarti ini, remaja dia. Alhamdulillah Iya, remaja. Pokoknya 15 sampai 35 terhitung umur remaja. Ini waktu zuhur namanya. Zuhur. Masih panas ente, makanya anak ente menambah mulu ya. Gak jadi masalah, masih muda. Ya kalau bohong kan kagak bisa bohong. Aneh. Saudara yang dirahmati Allah. Tuh, ya, zuhur. Ada lagi 35 sampai 55 terhitung umur dewasa. Itu kalau sholat namanya waktu asar. Ini matahari udah mulai menyingsing nih. Matahari ini waktu asar nih. Itu kalau udah waktu asar tuh udah siap-siap mestinya. Umurnya 35 sampai 55. Jadi antum juga masuk juga waktu asar tuh. Zuhur asar masuk ente. Tuh, sampai 55. Ada di sini yang 55 ada. Ada. Waktu asar. Nah, waktu asar udah tuh, matahari udah mulai menyingsing. Ya, udah diingetin tuh. Nah, yang keempat, umur 55 sampai 70 tahun itu terhitung umur tua. Umur tua. Kalau sholat waktunya waktu maghrib. Udah bener gelap dah nih. Ya, waktu maghrib, saudara. Waktu maghrib udah gelap. Setannya udah banyak di situ. Setannya udah banyak, saudara, yang dirahmati Allah. Ada yang waktu maghrib di sini. 55 sampai 70 ada. Maghrib. Nah, orang kalau udah umurnya waktu maghrib, Pak, udah jangan macam-macam dah. Udah jangan macam-macam. Itu uban udah banyak, kulit udah mulai keriput. Ya. Kalau udah 55 ke sono 70 tuh udah inget dah. Kalau dengar ajan buru-buru ke masjid. Mainannya udah ke masjid aja udah zikrullah, itikaf, banyak baca Quran udah. Nih umur 55 sampai 70 kerja nongkrong mulu, nongkrong ada. ABG lewat godain lagi. Nauzubillah subhanallah. Kudu ingat kita udah bakal mati tuh. Masih untung dikasih umur panjang tuh sama Allah. Biar ingat sama Allah. Nah, yang kelima, umur 70 sampai menjelang akhir hayatnya itu terhitung umur tua renta. Kalau sholat namanya waktu isya, udah gelap, udah berat dan ini. Biasanya nih kuping udah rada budek, kuping udah budek dan mata udah mulai nggak awas. Tapi sama duit mah awas aja nih. Ya, kaki udah mulai melemah, tubuh udah membungkuk tuh biasanya begitu tuh. Tuh kalau udah waktu isya udah dah, itu lebih parah lagi. Ya. Nah, kalau antum ada di antara 5 posisi tadi, tinggal antum koreksi aja dah. Kita ada di mana nih? Ayo segera kita berzikir, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu sudah. Nah, jadi haul ini mengingatkan kita supaya kita ingat kenal Allah. Ya, yang ke-6 sekarang, yang terakhir ya. Yang terakhir, surga bakal buka pintunya lebar-lebar, neraka bakal tutup pintunya. Manakala wa'rafat dunya farofadah. Kita kenal nih sama negeri dunia, namun kita kagak serakah sama dunia. Kita nggak rakus sama dunia, karena dunia ini bakal hancur, bakal musnah, dan tidak akan pernah kekal. Ya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
Semua apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini hancur binasa. Termasuk negeri dunia bakal hancur, saudara. Hancur semua. Yang kekal adalah wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan dan kebesaran. Itu yang kita takuti. Kalau kita kenal dunia, mau ngapain lagi, saudara? Ada orang yang berbau dunia itu pokoknya begini ya. Jabatan dunia, harta kekayaan dunia, istri cantik dunia. Apa aja yang berkait dengan dunia yang lenyap itu namanya dunia. Dia bakal hancur, saudara. Sekarang herannya orang bela-belain tuh dunia sampai ngorbanin banyak orang. Dia bela-belain dunia sampai lupa sama mati. Dunia dia bela, matinya dia lupa, saudara. Padahal dunia bakal hancur, termasuk dirinya, saudara. Gak bakal kuat. Kita asalnya dari tanah, bakal balik ke dalam tanah, betul? Ketika engkau sombong di muka bumi, di atas tanah, nanti tanah bakal gencet kalian. Tuh, diancam, saudara. Makanya kalau orang-orang soleh mah udah ngerti banget yang begitu, ya Allah, iya ya. Buat apa saya sombong di dunia? Orang saya bakal balik kok. Coba dah, antum kalau udah dikubur bisa begini nih, bisa nggak? Makan bareng-bareng bisa? Ini yang lezat-lezat udah kagak ada pak dikubur. Nah. Untuk kalau orang beriman karena bekalnya banyak deh, banyak bekalnya. Kalau orang kagak beriman, ini jadi masalah. Jadi masalah nanti di alam kubur kita. Maka kita yakinkan saudara, sekarang kita bisa menikmati makan, minum, teh, jahe, tuh ya. Bisa nikmatin rasanya manis, enak. Di sono udah kagak ada lagi. Makanya sampai Nabi menyebutkan aksiru zikroha zimilladha. Perbanyaklah olehmu akan sesuatu yang dapat memutuskan kelezatan. Al-maut, yaitu mati. Jadi kalau orang udah mati pak, ini yang lezat-lezat udah gak ada lagi dah. Bini cantik tinggalin, namanya mati kita. Kalau yang mati bini duluan, suami tinggalin. Ada nggak kalau orang bininya mati dia mau ngikut? Ada. Itu contohnya bohong. Bohong bininya mati dia nggak mau ngikut. Berarti bohong ente mau hidup sehidup semati cintanya bohong. Ya kalau orangnya hidup, misalnya dulu tuh bawa bilang begini mah, ayah tuh hidup cinta sehidup semati, mama alhamdulillah. Ya nanti kalau mama mati, papa juga bakal ngikut. Tuh ngomongnya begitu dulu. Begitu bininya mati kagak ngikut ya. Ya, berarti bohong cintanya saudara. Ya, nggak ngikut pak. Ya. Laki mati, bini ngikut enggak. Semua kita tinggalin pak. Masya Allah. Ya. Mobil yang katanya bagus kita punya Alphard. Begitu kita mati, Alphard kagak mau nerima pak. Paling jelek ambulan kita masuk, betul? Alphard nggak bisa nerima gitu. Dulu kita bawa kemana-mana tuh Alphard. Begitu kita mati masuk ambulan. Ya Allah, minyak wangi yang katanya mahal banget kita beli dari Singapura, dari Thailand. Banyak tuh minyak wangi kita beli harganya mahal-mahal. Ya pengharum kita, parfum kita. Begitu udah mati minyak wangi yang begitu kita pakai kapur barus ada di kita. Betul? Makanya supaya jangan sombong pak, belinya minyak wangi kapur barus aja. Iya kalau mau kondangan pakai kapur barus begitu. Buat ngingetin kita, ada yang begitu. Tadi saya masuk kecium juga tuh kapur barus ada yang mati kayaknya. Saudara yang dirahmati Allah ya. Tuh, jadi buat ngingetin kita boleh. Tuh minyak wangi yang mahal-mahal maka nggak bisa masuk ke kita kalau udah mati, betul? Nggak pakai apa? Ada orang mati itu begitu dikasih kapur barus dia ngomong ganti aks. Nggak ada saudara. Nggak ada kapur barus dia diem aja. Emang itu minyak wangi terakhir saudara. Baju yang katanya mahal-mahal kita punya. Beli di Jogja, beli di Surabaya, beli di mall ini, harganya jutaan. Kagak bakal kepake kita mati. Tapi ketika kita mati, cuma dibungkus sama kain putih, saudara. Nah, jadi boleh, saudara, kalau ente tuh sekarang udah siapin tuh kain putih. Beli kain putih, udah pada punya? Kain putih udah punya? Beli, saudara, buat ingetan kita bakal mati, begitu. Jadi kalau antum ulang tahun misalnya nih, ada orang hadiahin antum tuh motor, ya
Itu mah dunia, jangan bangga dihadiahin motor. Ada lagi yang menghadiahkan mobil, jangan bangga. Itu dunia semua yang bakal kita tinggalin. Tapi banggalah kalian kalau ada ulang tahun kalian, ada orang datang bawa kado, kadonya kapur barus sama kain putih, sama kain kapan. Ada yang begitu ulang tahun dikadoin? Ada nggak? Enggak ada. Agak ada. Yang benar. Besok gue bawain lo. Sudah, ini penting supaya kita ingat bakal mati. Begitu. Jangan sombong lagi dah. Tuh, kain putih tempat terakhir kita, baju pakaian kita, saudara. Ya. Bantal yang selama ini katanya bantalnya bagus, capnya ini, mereknya anu. Nanti kita mati nggak bakal kepake, Pak. Bantal kita cuman pulungan tanah nih, segenggam tanah masuk ke pipi kita, nempel tuh buat bantal kita, betul? Makanya dari sekarang terpulang dari sini nih, ente pulungin tanah dah. Buat bantal ente, saudara. Kalau tidur buat bantal ente, buat ingetan, saudara. Bang Kebong mau dia kumpulin ya. Saudara yang dirahmati Allah, ini penting Pak. Makanya kalau kita hadir-hadir begini nih, kita lagi diingetin. Iya, lagi diingetin, saudara. Lagi diingetin bahwa kita tuh bakal kesono. Ya kalau almarhumah udah enak, anaknya jadi orang. Ya kalau jadi binatang kan bukan anak ya. Ya artinya anaknya bener-bener cinta sama Rasulullah. Itu namanya hadiah buat orang tua. Kalau kita belum tentu, saudara. Ya, makanya kita tanamin anak-anak kita buat hadiah kita juga nanti dikubur. Ya, ngingetin kita gitu. Jadi kalau kita udah disebut atau udah dapat gelar yang namanya almarhum almarhumah, itu gelar tertinggi, saudara. Jangan pernah kita bangga dengan gelar doktor, profesor. Saya gelar doktor, saudara, kagak bangga saya. Tapi kalau kita digelarkan almarhum, itu mesti bangga. Oh, tinggi, saudara. Almarhum itu jangan kira diambil dari kata rahimah yarhamur rahman bahwa rahimun wa dzaka marhum. Isim maf'ul pakai alif lam, karena itu alif lam ma'rifah terkhusus. Orang yang disayangi itu namanya almarhum. Orang yang dirahmati Allah almarhum. Orang kalau udah dirahmati Pak sama Allah, surga yang mana yang dia mau? Kuburnya jadi raudhah min riyadil jannah. Kalau dia dapat gelar almarhum, mahal Pak, almarhum itu mahal. Antum kan sering berdoa ya, ya Allah rahmati saya, sayangi saya, kan begitu doa antum. Sekarang Allah rahmatin antum, mau nggak? Mau kan? Allah merahmati antum, terima nggak? Terima, orang itu kita minta kok. Kalau antum udah dirahmati, antum jadi posisinya kan isim maf'ul tuh. Kalau isim maf'ul kan jadi apa tadi? Almarhum, betul nggak? Nah, saya tanya, antum mau nggak dirahmati sama Allah? Mau kan? Mau nggak? Mau. Ya, ente lagi diajarin. Saya tanya dua dah. Ente mau diazab Allah apa dirahmati Allah? Dirahmati. Pinter jawabannya tuh, dirahmati. Sekarang Allah seneng sama ente, ente dirahmati nih. Kalau ente dirahmati, berarti kan ente jadi maf'ul tuh. Betul nggak? Berarti nyebutnya apa? Almarhum. Sekarang saya tanya, antum mau nggak dirahmati Allah? Mau ya? Mau jadi almarhum? Oh enggak, kan sama juga dia juga. Nih biar ente paham, saudara ya. Almarhum jangan dikira buat yang mati doang. Almarhum dibagi tiga, saudara. Orang yang dirahmati Allah di dunia, maka dia menjadi almarhum di dunia. Antum dirahmati waktu hidup di dunia sama Allah, maka antum jadi almarhum di dunia. Ketika antum mati dikubur dapat rahmat dari Allah, maka almarhum bil qabr. Ketika nanti di akhirat Allah masih merahmati antum, maka antum menjadi almarhum bil akhirah. Tiga. Nah, sekarang antum kan belum mati nih. Allah rahmati antum di dunia, maka antum jadi almarhum di dunia. Saya tanya, antum mau jadi almarhum? Mau. Nah yang jawab dia doang ya. Di dunia. Lu masih pada takut lu ya. Tuh saudara, jadi kalau orang yang dirahmati itu mahal. Ya, supaya kita dirahmati, maka ikutin aturan-aturan Allah. Yakin saudara. Maka semua nanti bakal
berbekas sama kita. Orang kalau udah dirahmati di dunia itu bakal berbekas, saudara. Bakal berbekas tuh. Apa yang dia tinggalkan itu berbekas karena udah dirahmatin sama Allah. Begitu juga orang yang diancam Allah juga berbekas juga, berbekasnya berbekas yang jelek. Begitu aja bedanya. Dalam Quran sering kita baca surah Yasin ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu bi imamin mubin. Sesungguhnya kami mencatat. Nah, di situ pakai naktub, fi'ilnya fi'il mudhari. Ya, Allah kami mencatat mudhari, keberlangsungan. Jadi walaupun udah mati, Pak, bekas-bekasnya dicatat sama Allah. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Apa-apa yang dulu mereka tinggalin dan bekas-bekas yang mereka tinggalin, apa yang mereka kerjakan dan bekas yang mereka tinggalin dicatat sama Allah. Dan semuanya dikumpulkan di Lauhil Mahfuz. Yang cakep, yang jelek semua dikumpulin tuh amal-amalnya. Ini yang saya maksud. Allah menulisnya itu keberlangsungan, bukan fi'il madhi. Kalau fi'il madhi kan jadi kata tuh. Iya, kata tuh aku telah menulis, udah habis dah. Kalau kita udah mati, udah habis dah, nggak ditulis lagi. Tapi di sini inna nahnu nuhil mauta. Sesungguhnya kami yang menghidupkan dan mematikan. Dan kami pula yang menulis, ditulis, berproses keberlangsungan ditulis sama Allah, baik kebaikan dan keburukan. Ini artinya kalau kita udah mati, mana yang dia tinggalin kebaikannya dicatat sama Allah. Contohnya seperti orang wakafin masjid, ngalir gak tuh jariahnya? Ngalir. Wakafin Al-Quran, ngalir. Jariah, ngalir. Anak soleh, ngalir. Doanya itu dicatat terus sama Allah. Ketika dia tinggalin anak soleh, anak yang cinta sholawat, anak yang cinta sama Rasulullah, itu tanda bekas yang dulu dia tinggalin anaknya. Itu saudara. Bersyukur kalau anak kita tinggalin cinta sama sholawat, cinta sama Nabi. Ini kita tinggalin anak cintanya sama dangdutan. Ada? Bukan kagak boleh berdangdut, Pak. Boleh, silakan aja. Itu hiburan. Tapi tanamin dulu dong cintanya sama sholawat, cintanya sama zikir. Begitu. Biar nanti kita meninggal enak. Masa kita meninggal di nyanyiin Bang Toyib? Kalau disolawatin kan enak. Adem kuburan kita, betul? Adem saudara. Nah ini penting buat kita. Maka itu jangan sampai kita lupakan hidup kita sementara yang abadi kelak di akhirat. Nah insya Allah saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, almarhumah Ibu Hayati binti Haji Mardani Hamdani, insya Allah beliau orang salehah, ya, ibu yang salehah, yang insya Allah beliau mendapatkan rahmat di alam kuburnya, diampuni dosa-dosanya, bahkan juga Allah kelak akan masukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan termasuk antum semua saya doain. Saya doain biar antum kelak masuk surga. Amin. Dikubur dapat rahmat Allah. Amin. Kuburmu menjadi raudhah min riyadil jannah. Dan terakhir, tolong sampaikan ijazah saya biar antum hidupnya matinya husnul khotimah. Kasih satu-satu. Itu doa dari Nabi. Nabi minta 3 permintaan tuh amalin. Kalau mau husnul khotimah amalin. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu waj'al khaira ayyami yawma alqaka. Ya Allah, jadikan umurku umur terbaik di akhir hayatku. Jadikan pula amalku amal terbaik saat penutupnya, waktu kita mati. Dan jadikan pula hariku hari terbaik di saat aku berjumpa dengan kamu ya Allah. Nah, 3 permintaan Nabi, tolong antum amalin setiap habis salat. Insya Allah mati antum husnul khotimah. Nah, ini amalan ya, tolong antum amalin. Saya ijazahkan malam ini juga buat antum yang hadir nih. Kebagian nggak tuh? Dibagiin. Kalau kurang ntar kopi lagi ya, Wok. Nah, kopi lagi, insya Allah.
Ini jadi amalan antum nih, dapat amalan ijazah dari kiai, insya Allah berkah. Ente amalin ya. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah, dan jangan lupa juga saya punya channel YouTube. Tolong dibantu kekuatan YouTube saya ini ya, untuk like, subscribe, komen dan share. Ya, apa yang ditumpahkan lewat YouTube tadi tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk mengharap ridho, dan tidak ada unsur apapun ingin mengalahkan rating YouTube yang tidak benar, rating YouTube maksiat. Maka siapa orang yang menyebarkan kebaikan, kata Nabi, melalui syiar-syiar dakwahnya, cuman syiar doang, dia share doang, nge-like, share, maka orang itu sama seperti mengerjakan kebaikan. Orang yang melaksanakan kebaikan, mandalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan satu kebaikan, maka pahalanya sama dengan kebaikan. Kalau saya di YouTube berdakwah, menyampaikan risalah nubuah, menyampaikan tauhid Allah, dakwah, maka saat itu saya berpahala. Antum yang nge-share, yang nge-like, yang komen, insya Allah juga berpahala. Amin. Jariah sampai mati antum dapat. Insya Allah. Dukung ya, dukung saya ya. Insya Allah. Mudah-mudahan antum masuk surga semua. Nah, saudara yang dirahmati Allah, tinggal lihat linknya ada tuh di lembaran ijazah saya, ada tuh linknya ya. DMC, dakwah multimedia channel gitu ya. Insya Allah. Ini juga nanti yang dibawa, dia akan di YouTube kan ini, yang dibawa ya, akan di YouTube kan. Baik, saya kira ini aja yang disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya mau bacain Fatihah dan doa terakhir untuk almarhumah ya. Al-Fatihah ta'ala niyatil qabul wa tamami kulli sulul ma'mul wa ala salahis san zahiran wa batinan wa anna Allah ta'ala al-karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuqna kamal al-ikhlas wal yakin. ثم إلى أرواح العلماء العاملين والمصنفين المخلصين والمجاهدين الطاهرين في سبيل الله رب العالمين وجميع الملائكة المقربين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومشايخنا من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها. ونخص خصوصا للروح عبدك الفقيرة المرحومة Ibu Hayati binti Haji Hamdani bi anna Allah yatagussahum birrahmah wal maghfirah wa anna Allah ta'ala yaqbalul jami' wa yuslihu sa'nil jami' wa ya'fu 'anil jami' wa 'ala niyatin jalibatan likulli khair janibatan likulli syarr hasilatan likulli maqsud dafi'atan likulli bala' wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واعفنا يا كريم واعفنا يا رحمن واعفنا يا رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبكرامة الفاتحة يا فرج الهم ويا كاشف الغم يا من لعباده يغفر ويرحم ويا رفع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن. دعوة فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله هدنا الله وإياكم أجمعين والله الموافق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.